Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Karim, selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Hari ini kita kedatangan tamu, 2 orang istimewa. Kalau biasanya kita tamunya tuh sudah dewasa ya, sudah ayah bunda gitu. Tapi kalau sekarang kita tamunya itu adalah siswa. Nah, siswa apa nih? SD, TK, SMP, penasaran nggak? Nah, jadi kita hari ini kedatangan tamu yaitu siswa-siswi dari SMP Alam Al-Karim Lampung. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut, yaitu Kakak Shen Muhammad Alifa dan Kakak Aisyah Lalita Putri. Oke, assalamualaikum Kakak Shen dan Kakak Ica. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Ini banget ya, udah dewasa banget gitu ya bahasanya. Alhamdulillah baik. Umi dengar kalau di SMP bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Berarti kalau Umi tanya pakai how are you today, mungkin ini ya jawabnya pakai bahasa Inggris ya. Oke, coba ya. How are you today? I'm Fine, great. thank you. Oke, I'm fine, thank you, dan I'm great, Masya Allah, good job. Nah, hari ini Umi Okti akan mengulik nih perjalanan pengalaman kakak-kakak sebagai seorang pelajar. Sekarang posisinya sebagai seorang pelajar kan ya? Iya. Kira-kira udah berapa tahun sih jadi seorang pelajar? Coba diinget-inget dari TK, SD, dan sekarang sudah SMP. Oke, Masya Allah, berarti sudah masuk ke jenjang pendidikan yang ketiga ya, yaitu SMP. Sudah kelas berapa nih SMP? Baru masuk apa sudah kelas berapa? Baru masuk. Berarti kelas 7 ya? Kelas 7. Nama kelasnya apa Kak? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Masya Allah, satu kelas ya Kakak ya? Iya. Oke, satu kelas. Nah, posisinya sekarang kan kakak-kakak nih sudah SMP ya. Nah, tentu ketika menjadi seorang pelajar dari TK kemudian SD, di mana sih kakak-kakak dulu TK sama SD-nya? Dari siapa nih yang mau jawab duluan? Shen dulu. Oke. Kak Shen, di mana TK sama SD-nya Kak? TK, SD itu sekolahnya di TK Al-Karim. Oke, Dan SD Al-Karim juga. TK Al-Karim dan SD Al-Karim. Oke, kalau Ica sendiri? TKB-nya di Al-Karim, SD-nya juga. Oke, TKB-nya di Al-Karim, SD-nya juga di SD Alam Al-Karim Lampung. Oke, berarti sampai sekarang sudah 3 jenjang pendidikan di Al-Karim semua ya. Oke, selanjutnya tentu nih sebagai seorang pelajar tuh kita punya pengalaman menarik ya saat kita ada di berbagai jenjang pendidikan, baik di TK, SD, ataupun SMP. Umi Okti mau tanya dulu nih, pengalaman menarik apa menurut teman-teman di TK? Di TK dulu nih, masih unyu-unyu gitu ya, masih kecil. Ayo, siapa yang mau duluan nih, boleh? Ica ya, gantian ya. Ica, apa nih Ica pengalaman menariknya? Pertama kali masuk, jadi bisa bertemu teman baru, menambah banyak teman gitu. Jadi temennya nggak itu-itu aja gitu. Masya Allah, temen ya. Kalau Kak Shen? Kalau aku itu waktu pas TK pernah kunjungan ke pabrik pizza dan pabrik roti. Di sana itu diajarkan membuat pizza dan membuat roti juga. Masya Allah, jadi waktu itu membuat pizza dan membuat roti di usia TK ya? Wah, keren-keren. Oke, selanjutnya tentu itu menjadi pengalaman menarik ya buat teman-teman ya. Oke, sekarang ke SD nih. Nah, kalau SD kan lama ya, 6 tahun ya kalau SD ya Kak ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau pada umumnya nih, SD atau pelajar itu kan umumnya kita tuh belajar ya, belajar MTK, IPA, Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya. Nah, selain belajar nih, kakak-kakak, Umi Okti ada 2 pertanyaan nih. Pertama, kalau di SD Alam Al-Karim sendiri nih, belajarnya itu di dalam, di bangku sering gitu, atau ada kadang keluar atau ke tempat-tempat yang sesuai dengan mata pelajarannya? Itu pertanyaan pertama. Kadang-kadang di luar. Dan nggak selalu pelajaran sekolah juga, kadang-kadang outbound. Ya,
ada lomba-lomba gitu. Jadi belajarnya itu kalau pelajaran tidak di dalam aja tapi kadang-kadang keluar ya. Iya. Oke, nah terus selain belajar tadi nih yang tadi Umi Okti tanyakan, ada nggak sih hal lain gitu yang dipelajarin di SD Alam Al-Karim sendiri? Yang mungkin teman-teman merasa itu sepertinya berbeda gitu dengan SD-SD lainnya? Melakukan presentasi seperti pernah pas itu presentasi cita-cita, presentasi literasi, presentasi mini proposal, terus banyak lah pokoknya. Masya Allah banyak ya. Jadi presentasi, boleh sedikit diceritain nggak Kak kalau presentasi cita-cita itu yang seperti apa? Terus apa tadi? Proposal yang seperti apa dan presentasi sains itu yang seperti apa? Coba Kak sedikit aja diceritakan. Kalau presentasi cita-cita itu mempresentasikan kita misalnya besarnya mau jadi apa atau kenapa mau menjadi profesi ini gitu. Kalau presentasi literasi itu presentasi tentang buku yang kesukaan atau buku yang dipilih. Kalau mini proposal itu mempresentasikan sesuatu yang mau dijual ke orang-orang. Oh, oke. Kalau presentasi sains? Itu ya tentang percobaan-percobaan gitu. Masya Allah. Jadi ini ya sudah diajarkan untuk berbicara di depan umum gitu ya. Dengan berbagai tema ya. Tadi sahabat Al-Karim dari keterangan Ica tadi ada presentasi sains, cita-cita, apa tadi proposal bisnis ya, lalu literasi. Masya Allah, keren banget pengalamannya, seru-seru. Kalau Kak Sya nih, apa nih selain belajar aja matematika dan lain-lain itu apa lagi nih yang dipelajari di SD Alam? Pertama itu camping, terus outbound, trip Trip ke Pahawang ya, trip ke Pahawang. Tripnya hanya ke Pahawang aja nih Kak? Di kelas 6 waktu itu trip ke 3 kota. 3 kota apa 4 kota ya? 4 kota ya. Oke, 3 atau 4 kota ya. Oke, Umi mau denger dong Kak ceritanya tuh dari satu-satu tuh. Sedikit aja ya, tadi kayak Ica juga ya. Kalau camping yang gimana? Secara singkat aja deh. Kalau camping itu pertama kali camping itu kelas 1 di sekolah. Oh, Masya Allah. Kalau kelas 3 itu camping with father Camping sama ayah berarti ya? sama ayah. Kalau yang kelas berapa ya? Kelas 4 kalau nggak salah yang camping mandiri itu campingnya di Tahura. Terus yang terakhir itu waktu pas di Waikambas. Oke, wah di Waikambas. Iya. Oh, di Waikambas ngapain aja tuh Kak? Dia camping aja, datang ke sana camping gitu? Apa ngapain? Enggak, di situ juga kita ke kebun binatang, terus kita juga membagikan kotak sampah juga. Masya Allah, membagikan kotak sampah. Wah, kotak sampahnya itu dibeli dari sendiri, maksudnya uang dari sekolah atau uang dari kakak-kakak nih? Belinya itu dari hasil jual waktu itu, jual makanan, Oh, Masya Allah. jual pin, dan gantungan tas. Gantungan tas. Terus kalau nggak salah ada drama juga ya Kak ya waktu itu Kak ya? Iya, waktu itu juga ada drama. Oh, jadi kakak ini ya membagikan kotak sampah itu hasil dari jerih payah kalian sendiri ya? Iya. Masya Allah, keren. Terus habis itu baru camping di situ ya, setelah bagi-bagi kotak sampah, terus baru camping. Oke. Nah, terus tadi ada trip tuh, Umi Okti dengar ada trip. Nah, tripnya itu kemana aja? Boleh diceritakan? Tripnya itu ke Bandung, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Iya, Bandung, Jakarta, Bogor, dan Bekasi itu sebelum corona ya? Jauh sebelum corona ya. Masya Allah, waktu itu trip ngapain aja Kak? Selain jalan-jalan, ngapain aja tuh? Jalan-jalan terus ya belajar juga di sana sih. Belajar juga? Belajar juga. Ditemenin ayah bunda atau tidak? Tidak ya? Iya, bareng guru-guru dan teman-teman. Bareng guru-guru dan teman-teman. Masya Allah, mandiri sekali. Terus yang tadi trip Pahawang kalau nggak salah ya, ada trip Pahawang. Kalau itu gimana? Kalau trip Pahawang
kita itu menanam pohon ketapang di sana. Masya Allah, jadi nggak cuman jalan-jalan ya, tapi menanam pohon ketapang. Kenapa Kak, kok ditanemin pohon ketapang? Biar di Pantai Pahawangnya makin banyak pohon. Oh gitu, biar makin banyak pohon. Masya Allah, jadi ada misi sosial yang dibawa ya Kak ya. Jadi setiap kalian pergi tadi kalau nggak salah ke Waikambas, kemudian ke Pahawang itu membagi kotak sampah dan juga menanam pohon. Masya Allah. Nah, kalau belajar kan tentu muaranya itu atau akhir-akhirnya itu bisa jadi pinter gitu ya, bisa jadi pinter, bisa nilainya bagus. Nah, kalau kegiatan tadi kayak yang kakak lakukan, hikmahnya tuh apa sih? Kayak presentasi, lalu ada kegiatan di luar, hikmahnya apa yang bisa kakak-kakak rasakan gitu, manfaatnya gitu, apa kira-kira boleh diceritakan? Kayak dari Kak Shen mungkin? Kalau camping trip itu bisa menjadi lebih mandiri, bisa lebih berani Masya Allah, untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu yang kakak rasakan ya dari kegiatan tadi, trip-trip itu, kemudian camping dan lain-lain adalah mandiri dan juga berani mencoba hal baru. Oke, kalau Kak Ica sendiri, yang Kak Ica rasakan setelah presentasi tadi itu apa tuh? Melatih kepercayaan diri. Terus yang tadinya aku malu-malu maju ke depan jadi berani megang mic, presentasi di depan. Masya Allah, keren, hebat banget. Umi waktu jadi pengen SD lagi. Jadi bisa ngerasain kayak kalian. Oke, Masya Allah. Nah, Kak, selain tadi ya, kalau menurut Umi Akti tadi itu sudah prestasi yang sangat luar biasa sih. Tapi biasanya sih orang Indonesia tuh nggak lengkap tanpa prestasi yang ada pialanya tuh ya. Nah, kalau prestasi yang ada piala-pialanya tuh apa Kak? Kira-kira yang dapat kayak penghargaan gitu-gitu. Kalau Kak Ica mungkin pernah mendapatkan? Pernah pas itu menang lomba LCT pendidikan agama Islam. Sama kalau di dalam sekolah itu mendapat award di 2017 dan di 2019. Masya Allah, berarti Kak Ica ini kalau Umi lihat bakatnya atau sukanya memang yang akademik ya, kayak tadi yang dibahas presentasi, kemudian dapat penghargaannya juga LCT juara 1 sama the best student in academic. Wah, keren. Kalau Kak Shen sendiri? Kalau aku itu pernah di SA Award itu 2017 dapat penghargaan Student of Leadership. Student of Leadership, oke, berarti kepemimpinan ya. Oke, selanjutnya? Yang di tahun 2019, satu tahun kemarin itu dapat penghargaan Videomaker. Videomaker. Oh, Videomaker tuh berarti buat video gitu Kak? Iya. Oh, kakak suka ya buat video gitu ya Kak ya? Iya. Oke, boleh ya mungkin Umi Yakti dan sahabat Al-Karim di sini mau penasaran nih sama video-video yang sudah pernah kakak buat. Di sini kita akan menampilkan salah satu karya dari Kak Shen ya, yang kemudian bisa membuat dia mendapatkan penghargaan the best video maker gitu. Nah, kita saksikan bersama ya videonya ya. Oke, itu tadi adalah video dari karya Kak Shen Muhammad Alifa yang masih SMP. Udah bisa kasih efek-efek gitu ya, Masya Allah, keren banget. Nah, sekarang Umi Akti mau tanya lagi nih ke Kak Ica. Selain prestasi tadi, prestasi apa lagi nih yang pernah didapatkan? Misalkan menghafal Al-Quran mungkin, atau apa? Sudah menghafal Al-Quran 4 juz. 4 juz, Masya Allah, keren. Berarti juz berapa aja tuh Kak? 30, 29, 28, 27. Oke, Kak, kalau misalkan Umi Okti mau sedikit, bukan ngetes ya, tapi
pengen kakak bacain sedikit aja potongan di juz 27 deh ya. Boleh ya? Umi Okti, tapi yang pilih suratnya boleh? Oke. Coba ya, yang masyhur-masyhur aja deh. Coba ya, sambung ayat ya nak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Oke, cukup. Oke, Masya Allah. Surat apa itu, Kak? Ar-Rahman ini. Surat Ar-Rahman. Oke, Masya Allah, betul sekali. Surat Ar-Rahman. Oke. Masya Allah ya, sangat menginspirasi. Masih di usia kakak yang berapa nih? 11 menuju 12 sudah menghafal 4 juz Al-Quran. Dan insya Allah tetap di murojaah ya Kak ya. Oke, Masya Allah. Kalau Kak Shin sudah hafal? 1 juz. 1 juz, juz 30 ya? Ya. Oke, Masya Allah. Hebat-hebat, keren. Kalau tadi nih ya, kalau tadi kan kita sudah melihat dan mendengarkan nih pengalaman-pengalaman kakak ketika di usia TK dan juga SD. Nah, sekarang kan sudah di SMP nih. Kalau di SMP baru 3 bulanan sih ya, tapi sudah ada belum sih pengalaman yang seru gitu yang kemudian teman-teman amazing gitu dengan hal itu? Atau apa sih hal yang pernah udah dilakukan di SMP ini? Project show. Project show. Oh, jadi di SMP itu ada namanya project show. Apa itu project show? Project show itu tuh biasanya diadakan 1 bulan sekali. Ya, intinya menampilkan project nih ya. Seperti contohnya yang project show pertama itu kita mengusulkan pendapat bagaimana cara mengatasi krisis pangan. Oh, Masya Allah. Jadi krisis pangan. Oke, itu project show yang pertama ya tentang krisis pangan. Oke, jadi sahabat Al-Karim kalau di SMP tadi katanya ada project show setiap 1 bulan sekali. Project pertamanya tadi tentang Solusi untuk menangani krisis pangan. Solusi untuk menangani krisis pangan. Oke. Kak Ica juga itu juga project show juga tentang krisis pangan tersebut. Oh, kalau punya Kak Ica apa solusinya? Solusinya membuat makanan sendiri di rumah. Membuat makanan sendiri di rumah. Oke. Kalau dari Kak Shen? Kalau aku itu waktu itu apa ya? Menanam makanan di pekarangan rumah. Menanam makanan di pekarangan rumah. Oh iya, oke, keren. Nah, itu dipresentasiin gitu ya? Ya. Oh, dipresentasiin. Nah, ini kan sudah mau 3 bulan, berarti yang kedua udah ada dong? Project yang kedua? Sudah. Oh, apa itu? Project show-nya adalah kita itu sekarang akan launching buku. Wow. Buku cerita fantasi buatan kita sendiri. Oh, ini ya buku yang ini ya? Iya. Oke, ini ternyata bukunya teman-teman nih. Dari tadi ada di mejanya Umi Okti nih. Jadi ini adalah buku cerita fantasi ya. Oke, ini coba Kak. Buku cerita fantasi. Ini jadi isinya Cerita fantasi. Iya, yang kita buat sendiri. Oh, Masya Allah, hasil karya sendiri udah launching. Dan ini aja atau ada yang lain? Ada yang lain. Kami juga itu membuat aplikasi. Oh, membuat aplikasi juga. Jadi selain membeli buku, bisa juga mendownload cerita-cerita tersebut lewat aplikasi e-book kami. Oke. Oh, ini ya. Jadi launching buku dan e-book ini ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi masih SMP di bulan kedua sudah menelurkan sebuah hasil yaitu cerita fantasi. Masya Allah. Oke. Cukup ya Kak ya. Insya Allah pertemuan kita hari ini, terima kasih banyak sudah mau hadir menjadi bintang tamu di podcast Al-Karim ya. Terima kasih banyak sudah mau hadir, meluangkan waktu dan juga berbagi inspirasi dengan sahabat-sahabat Al-Karim ya. Oke, sahabat Al-Karim, cukup sekian podcast kita hari ini. Kita akhiri ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.